Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dengan saya Buyung Kusaputra di channel CPS Television. Pada saat ini kita berkumpul di titik kumpul 210724. Doa saya, harapan saya, kita semua dalam kondisi yang sehat. Kita tetap bisa mengatasi dan melewati semua halangan, rintangan yang ada di depan kita. Dan kita percaya pada saat ini kita bisa berkumpul dengan kondisi yang sehat. Ini semua karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita perlu merenungkan sering sekali di dalam kehidupan kita, apalagi ketika kita menghadapi intimidasi, tekanan dari siapapun, kita sering sekali dengan mudah mengucapkan sumpah atau janji. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara mungkin pernah mengucapkan sumpah atau mungkin pernah berjanji kepada orang lain. Pertanyaannya, apakah kita menepati setiap janji dan sumpah-sumpah kita itu? Kalau kita tidak menepati, bagaimana? Hati-hati. Terkadang justru janji-janji kita ini atau sumpah kita ini yang membuat atau menjebak kita. Pada akhirnya justru melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai. Tidak berkenan di hati dan perasaan Tuhan. Bahkan melukai hati dan perasaan Tuhan. Kok bisa? Kenapa ini bisa sampai terjadi demikian? Hati-hati, sering kan kita mudah mengucapkan janji, kita mudah untuk bersumpah. Mari sebelum kita masuk di dalam kontemplasi lebih lanjut, bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali berkunjung ke YouTube channel CPS Television, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, aktifkan semua notifikasi supaya ketika saya melakukan live streaming atau mengupload video, Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya atau notifikasinya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum pernah mengikuti CPS Television di TikTok, ayo CPS Television hadir di TikTok dan melayani Bapak Ibu Saudara di dalam pelayanan doa kesembuhan dan pelepasan setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis jam 20.00 waktu Jakarta. Jadi jangan lupa diikuti karena kita melayani setiap Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan, yang punya masalah, punya beban berat. Kita mendukung di dalam doa. Berbicara sumpah atau janji, banyak orang sering sekali dengan mudah mengucapkan janji. Sering sekali dengan mudah berkata sumpah. Tetapi apakah benar dia menepatinya atau tidak? Tetapi terkadang sumpah atau janji yang kita ucapkan itu bisa membuat kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Nah, kita akan baca firman Tuhan yang kita sudah sering sekali dengar di sini berbicara mengenai Yohanes Pembaptis dibunuh yang terambil dari Injil Markus 6 yang dimulai di ayat 14. Saya akan bacakan. Di ayat 14, Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu."
Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya, tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Perhatikan baik, dikatakan di sini dia berjanji ya, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Ini menjadi kunci yang harus kita sadari. Lalu bersumpah kepadanya. Lihat, dia sudah berjanji, lalu dia bersumpah, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Lihat, dia berani bersumpah, bahkan berani mengorbankan kerajaannya. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya di dalam kuburan. Perlu kita lihat tadi jelas sekali bahwa ketika Herodes bersuka cita, ketika senang, dia justru terjebak dengan perkataannya sendiri. Karena dia sendiri yang mengatakan bahwa dia akan memberikan apa saja yang diminta. Bahkan separuh atau setengah dari kerajaannya pun dia rela. Luar biasa. Dia rela memberikan walaupun hanya setengah dari perusahaannya. Dia rela berkorban untuk hal ini. Dia tidak sadar bahwa apa yang diminta akan melukai hati dan perasaannya sendiri. Bagaimana dengan kehidupan kita pada saat ini di zaman dunia digital, di zaman dunia modern? Banyak sekali di antara kita mudah mengucapkan janji, mudah untuk bersumpah, tetapi sulit untuk menepati janji dan sangat mustahil untuk bisa menepatinya setiap sumpah-sumpahnya. Kita perlu berhati-hati untuk hal ini, Bapak Ibu Saudara. Jangan mudah untuk kita mengucapkan janji atau bersumpah. Seperti Raja Herodes ini, dia sangat mudah mengucapkan janji dan di hadapan orang dia tidak bisa menolak apa yang diminta. Karena dia yang berjanji. Makanya kehidupan kita saat ini jangan mudah untuk mengucapkan janji. Jangan mudah untuk bersumpah. Berbahaya. Kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Tetapi kalau kita mudah mengucapkan janji, sering sekali kita tidak pernah memikirkan apakah kita sanggup melakukannya. Apakah kita bisa menyelesaikannya. Nah ini. Orang banyak yang mengucapkan janji, tetapi dia tidak pernah pikir ulang bahwa dia sendiri akan mengalami kesulitan dari setiap janji-janji yang dia ucapkan. Mari Bapak Ibu Saudara, renungkan diri kita sendiri. Adakah kita mudah mengucapkan janji?
Sering sekali ketika kita mudah mengucapkan janji dan orang yang kita janjikan dia mengejar. Saya ingat betul waktu saya masih kecil, dijanjikan ketika saya pergi ke kota Kediri, ke tempat di mana saudara-saudara dari mama saya ada di sana. Dia menjanjikan, ayo kita berenang. Saya bilang, wah ayo dijanjikan. Setiap hari saya tagih. Setiap hari saya tagih, ayo katanya mau berenang. Ayo katanya mau berenang. Nah, hati-hati. Banyak di antara kita mudah mengucapkan janji. Bahkan ada seorang hamba Tuhan juga yang mengucapkan janji kepada saya. Bahkan dia membisikkan di telinga saya dengan sangat jelas. Sebelum dia menyampaikan kebenaran, bahkan dia berkata apa? I'm promise. Demi Tuhan, dia menjanjikan sesuatu hal dan dia membisikkannya di telinga saya. Tetapi sampai detik ini, orang tersebut tidak pernah menepati apa yang sudah dia ucapkan, janji apa yang sudah dia perkatakan, apa yang dia sudah sumpahkan di hadapan Tuhan. Ngeri kan? Ini seorang hamba Tuhan besar. Dia mengucapkan janji itu di telinga saya langsung. Tetapi sampai detik ini tidak pernah dia menepatinya sama sekali. Mungkin juga dia lupa, bukan hanya tidak menepatinya, dia sudah melupakan hal itu. Hati-hati. Kita bisa terjebak dengan hal-hal seperti ini. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mudah mengucapkan janji tapi tidak menepatinya, hati-hati. Ini berbahaya, ya. Kata nenek ini berbahaya. Tapi kalau dalam hal ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, berbahaya, hati-hati. Apalagi sampai bersumpah seperti Herodes. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu. Sekalipun setengah dari kerajaanku. Wow, setengah dari kerajaannya dia mau berikan, bahkan dia bersumpah. Sering kan kita juga menemukan orang-orang yang mudah sekali mengucapkan sumpah. Mudah sekali mengucapkan janji. Dia nggak tahu pada akhirnya itu akan membahayakan dirinya sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Herodes. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus aku minta ibu? Dan ibunya menjawab dengan sangat tegas karena ada kebencian dari dalam diri dia terhadap Yohanes Pembaptis. Dia berkata, kepala Yohanes Pembaptis yang dia minta. Bayangkan betapa terpukulnya pada saat itu Raja Herodes. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya seperti ini, kita bersumpah kita bisa begini, lalu yang diminta yang mendukakan hati dan perasaan kita, kira-kira bagaimana? Kira-kira Bapak Ibu Saudara apakah bisa tertawa dengan senang ataukah justru memikirkan ini gimana caranya? Hati-hati. Raja Herodes pun terjebak dengan perkataannya. Nah, kita pun sering sekali terjebak dengan setiap perkataan-perkataan kita. Kalau kita terjebak dengan perkataan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, it's okay, tidak masalah. Tetapi banyak di antara kita terjebak justru karena keinginan kita sendiri. Hati-hati. Jangan sampai kita terjebak dengan tipu daya setan dan kegelapannya. Dia sering sekali menipu kita. Menipu Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi kita perlu berjaga-jaga senantiasa. Jangan sampai justru kita diseret, dibawa keluar jauh dari hadirat Tuhan. Setelah dia meminta kepala Yohanes Pembaptis, raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Bayangkan, orang yang dia jagai karena dia percaya orang ini benar, orang ini tidak salah, tetapi dia harus bunuh karena permintaan dari orang yang sudah menyukakan dan menyenangkan hatinya. Kita juga perlu berhati-hati. Banyak orang di sekitar kita menggunakan sarana-sarana percintaan dunia yang menjebak Bapak Ibu Saudara dan saya supaya kita melakukannya. Padahal hati kita bertentangan. Kita perlu waspada dalam hal ini Bapak Ibu Saudara. Sering sekali kita mudah mengatakan tapi kita sulit atau tidak mudah untuk menepatinya. Nah, kita harus belajar apa yang kita ucapkan itu makanya dipikir dulu.
Banyak sampai saat ini orang selalu mengucapkan dulu perkataan baru dia pikir. Hati-hati. Ini bisa menjebak kita melakukan hal-hal yang jahat. Jadi kalau kita mudah berkata-kata tanpa kita pikir dulu, sering sekali perkataan kita itu yang menyeret kita, membawa kita supaya menepati, menggenapi. Lah, kalau kita pada saat mengucapkannya gampang, lalu kita tidak bisa menepati, bagaimana? Apa kata orang gitu kan. Nah ini, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ayo. Raja pada saat itu juga dia tidak mau membunuh Yohanes Pembaptis. Dia tidak mau memenggal tuh kepala Yohanes Pembaptis. Dia berusaha untuk melindunginya. Tetapi ketika ada orang-orang yang tidak bisa memberikan perlindungan kalau kita sembarangan mengucapkan janji, mengucapkan sumpah, kita tidak punya integritas. Apalagi sebagai seorang hamba Tuhan yang mudah mengucapkan janji, mudah mengucapkan sumpah. Raja Herodes terjebak dengan sumpahnya, terjebak dengan janjinya. Dia akhirnya harus melakukan apa yang tidak mau dia lakukan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara dan saya akhirnya melakukan apa yang tidak mau kita lakukan. Akhirnya kita melakukan yang menyenangkan hati setan dan kegelapannya. Mari Bapak Ibu Saudara, yuk kita berjaga-jaga, jangan sembarangan. Makanya kita harus belajar pikir dulu baru kita ngomong. Bukan ngomong dulu baru kita pikir. Ayo, banyak di antara kita masih melakukan hal-hal seperti ini. Yuk kita berkati saudara-saudara kita, teman-teman kita, supaya mereka juga tidak sembarangan mengucapkan janji. Apabila Bapak Ibu Saudara sebagai hamba Tuhan juga, jangan mudah mengucapkan janji. Jangan mudah bersumpah. Karena saya sendiri ketika dijanjikan, bahkan oleh seorang hamba Tuhan besar, dia membisikkan di telinga saya. Bahkan dia berkata, I'm promise. Dia berjanji demi Tuhan, bahkan sebelum dia menyampaikan firman Tuhan. Tetapi sampai detik ini tidak pernah dia pun menepati setiap perkataan dan janji-janjinya. Mengerikan kan? Nah ini, ayo Bapak Ibu Saudara, berkati saudara kita, teman kita, supaya jangan mudah bersumpah. Dengan cara apa? Share video ini kepada mereka. Share juga di setiap story media sosial kita, baik WhatsApp, aplikasi X, Telegram, atau yang lain-lainnya. Silakan share, saya izinkan, supaya bisa memberkati banyak orang. Jangan lupa, dukung juga dengan berikan tanda like di video ini. Satu tanda like dari Bapak Ibu Saudara membuat server YouTube menaikkan video ini sehingga banyak orang diberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali berkunjung ke YouTube channel CPS Television, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, aktifkan semua notifikasinya supaya ketika saya melakukan live streaming, Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya. Ikuti juga CPS Television di TikTok yang hadir setiap Senin, Rabu, dan Kamis jam 20.00 untuk melayani bagi Bapak Ibu Saudara yang sakit, yang rindu mengalami kelepasan, yang rindu untuk ditopang dalam doa, maka akan dilayani di dalam ruangan doa CPS Television di TikTok. Ayo dukung, ikuti, cari ya, supaya kita bisa bersama-sama. Karena di sana bisa berinteraksi, Bapak Ibu Saudara bisa berbicara, apapun yang rindu untuk disampaikan, bisa disampaikan di sana. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus melakukan aktivitas kita di hari ini. Bapak Ibu Saudara jangan lupa harus pergi beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kudus seiman. Supaya kita bisa memuji menyembah Tuhan dan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita lakukan aktivitas kita, dan jangan lupa, jangan mudah berjanji atau bersumpah. Tuhan memberkati. Salam transformasi.